Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alwan Maulana Firdaus, mahasiswa Teknik Informatika semester 4 dengan NIM 12270500017. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu pemodelan berbasis Python dengan dataset yang bernama ESRGAN strip TF2. Nah, pemodelan ESRGAN ini itu dipakai untuk mengubah atau mengkonversi resolusi gambar. Baik mengubahnya itu memperkecil resolusinya atau memperbesar resolusinya. Nah, kemudian ini gambaran umumnya yang tadi saya jelaskan. Kemudian ke bawahnya ada model card model details. Nah, detailsnya tuh di sini ada note atau syarat yang harus kita penuhi agar bisa melakukan pemodelan ini. Yang pertama ada syarat pertama, yaitu si gambar yang diinput itu harus bertipe float. Apabila gambar belum bertipe float, maka gambar harus dikonvert ke dalam tipe float. Yang lalu syarat yang kedua yaitu gambar harus memiliki 4 dimensi. 4 dimensi itu terdiri ada batch size atau ukuran dari kotak, height memiliki tinggi, weight itu memiliki lebar, dan itu angka 3 itu melambangkan dari RGB atau kanal warna dari gambar. Nah, kemudian yang lalu syarat yang ketiga yaitu apabila gambar yang dikonversi itu ingin ditampilkan, maka bisa menggunakan harus dikonversi ke tipe UTF-8 dengan perintah yang tertera di syarat nomor 3. Oke, lanjut ke bawah, fine tuning. Ini hampir di sini dia menggunakan separate model. Cuman di sini kita bisa skip. Kita skip. Terus ini library atau dependensi yang digunakan buat dari pemodelan ES dan ini ada 2. Terus oke. Buat agar lebih jelasnya, di sini kita bisa lihat salah satu contoh. Oke. Nah, contohnya itu ada di sini. Jadi di sini tuh contohnya, salah satu contoh ini tuh dimana ada gambar yang diinput, dimana si gambar ini tuh nantinya ada yang resolusinya diperkecil, dan ada juga gambar yang nanti resolusinya tuh diperbesar. Nah, baik, kita mulai dari pertama. Ini ada citasi atau kredit dari orang yang mengembangkan pemodelan ini. Bisa kita lewat. Nah, kemudian di sini library yang dibutuhkan bisa dilihat dari import OS sampai import matplotlib. Untuk penggunanya mungkin nanti sambil berjalan. Oke. Ini hasil output, tapi bisa kita skip. Nah, ini ada which ini bisa skip karena ini kebetulan penuh orang yang penulisnya juga ini belum kurang tahu terhadap kode ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada declaring constants atau di situ declare dari si gambar yang diinput. Image path itu buat ngedeclare gambar yang mau kita konversi.
kemudian yang mau dikonversi, terus ada server model path, itu ntar gambar directory dari ke directory dari gambar yang nanti dikonversi, gambar yang dikonversi itu disimpan di mana, seperti itu. Oke. Helper function, kemudian ke bawahnya di sini ada helper function. Helper function di sini ada dev preprocess image, tanda kurung image path, titik 2, dan ke bawahnya di sini ada poin penting, yaitu ada hr_image sama dengan tf.image.decode. Nah, di sini gambar itu di decode ke gambar itu di decode biar nantinya si gambar ini bisa diproses. Oke, lanjut ke bawahnya ada di sini ada komen bilang if png remove the alpha channel. Nah, karena di sini tuh, nah kebetulan gambar yang mau dikonversi itu dia nggak boleh memiliki alpha channel. Alpha channel tuh tadi harusnya nyatu di RGBA, yang sebelumnya tadi udah dibilang di syarat pertama tuh ada dimensi keempat yang dituliskan dari 3. Nah 3 itu simbol dari RGB atau red green blue, tapi di situ nggak ada alpha karena emang si pemodelan itu nggak mendukung buat konversi gambar yang ada alpha channel. Nah, gimana kemudian di sini ada pengkondisian, semisal kalau si gambar yang dikonversi itu memiliki alpha channel, maka si alpha channel itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Terus kemudian di situ ada pengkondisian if dan seterusnya sampai ke hr image kurung titik 2 min 1. Nah, itu simbol pengkondisian penghapusan dari alpha channel. Oke, terus kemudian ada hr.size, itu tf convert to tensor, itu si jadi ngekonversi gambarnya tuh ke tensor. Kemudian terus di sini ada bagi 4x4, itu karena kan gambar 4 dimensi, jadi 4 itu bisa dikatakan sebagai standarisasinya, seperti itu. Kemudian ke bawahnya lagi ada hr.image sama dengan tf.image.crop underscore to bounding underscore box. Nah, di situ tuh gambar itu disesuaikan sama box, atau si gambar itu tuh dipotong biar sesuai dengan box yang udah ditentukan, seperti itu. Nah, kemudian ke bawah itu ada hr.image sama dengan tf.cache dan seterusnya. Nah, itu si cache itu fungsinya buat ngekonversi gambar ke tipe float. Di sini dipakai karena kebetulan si gambarnya tersebut belum bertipe float. Oke, lanjut lagi ke bawah ada dev save underscore image dan seterusnya. Nah, di sini ada pengkondisian if, ada pengkondisian lagi. Nah, si pengkondisian ini tuh dipakai dimana kalau dipakai itu untuk yang pertama tuh ada tf.clip.by.value dan seterusnya. Nah, ini nih itu tuh dipakai biar gambarnya tuh ukuran gambarnya tuh tetap pada rentang yang bisa dibaca oleh gambar. Di situ ada 0,255, maka di situ tuh gimana? Di situ tuh fungsinya buat supaya gambar itu nggak keluar dari rentang nilai yang udah ditentukan, seperti itu. Nah, kemudian ada ke bawahnya itu ada image dot from array dana kurung dan seterusnya, itu udah Win8. Nah, ini yang pertama tuh dia ngekonversi dulu si image ke Win8,
kemudian dari Win8 itu dikonversi ke NumPy array. Nah itu jadi nanti si gambarnya tuh kalau mau diproses harus berbentuk numerik. Nah maka di sini dikonversi pakai NumPy. Kemudian di sini ada image.save itu directory atau buat nge-save gambar Oke, lanjut ke bawah. Nah di sini ada matplotlib inline. Ini langsung grafiknya atau gambaran. Kemudian bisa ke bawah, lanjut. Nah di sini ada image sama dengan np.sArray image. Nah itu tuh tadi karena kan si gambarnya tadi udah dalam bentuk NumPy, maka di sini dia array di deklarasi lagi. Nah fungsinya tuh ke bawah nyambung sama yang bawahnya, yaitu def clip by value itu juga sama buat gambarnya biar tetap di rentang nilai yang tentang nilai yang bisa dibaca seperti itu. Kemudian ada image. Nah di situ sama juga yang tadi udah dijelaskan sebelumnya, konversi di situ fungsinya buat konversi gambar dari gambar ke Win8, dari Win8 ke NumPy. Nah terus kemudian nantinya di sini ada plt.image. Nah di situ tuh ntar jadi si PLT ini 3 PLT ini itu dipakai untuk nampilin gambar dalam bentuk grafik tertentu. Nah, bisa grafiknya nanti bisa kita lihat, tapi ada ke bawah. Kemudian hr.image sama dengan preprocess image, dan sama dengan image path. Ini tadi ngeproses gambar yang tadi dikonversi. Nah kemudian di sini bisa dilihat ada plotting original resolution image. Jadi tadi gambar yang tadi maaf, ini gambar asli yang tadi gambar asli yang di input, bisa dilihat ini gambar aslinya. Nah di sini, kemudian di sini pemodelan mulai dipakai model Hublot Save Model Path. Jadi pemodelan ini di-apply ke gambar yang tadi. Kemudian ini start time tuh waktu yang dibutuhkan tapi bisa kita lewat. Kemudian di sini ada plotting super resolution image, atau di sini tuh pengguna representasi gambar yang tadi dikonversi. Nah ini bisa kita lihat gambar yang tadi dikonversi super resolution. Nah ini gambar yang tadi resolusinya tuh ditingkatkan dari gambar yang sebelumnya seperti itu. Nah kita lanjut lagi ke bawah. Nah di sini ada another URL atau gambar yang lainnya lagi. Nah apa fungsinya gambar yang ini? Ternyata di sini tuh ada evaluating performance of the model. Jadi model ini tuh perlu dievaluasi dengan cara perlu ngelakuin perbandingan, baik itu bisa dengan menginput lebih dari satu jenis gambar atau melakukan dua jenis konversi. Nah kalau contoh yang di sini tuh kita perbandingannya tuh ke dua konversi. Ada konversi yang memperkecil resolusi dan ada juga yang memperbesar resolusi. Oke, di sini ada depth downscale. Nah ini fungsi buat ntar yang nantinya tuh dipakai buat memperkecil resolusi gambar. Ke bawah, bisa ke bawah. Ini ya sama tadi, image size harus 3, nggak boleh dia nggak boleh punya alpha channel. Image size juga ini image size ya, yang image size itu ya sama, ini hampir mirip sih sama yang tadi awal. Ini TypeScript juga buat diaphragm kotak, diaphragm kotak. Kemudian ini ada tf clip by value, itu tuh maaf bentar, ke atas.
ya maaf ya, ini image RGB-nya nggak boleh punya alpha channel. Kemudian di sini tuh image size itu dipakai semisal maksudnya ngedeklarasi gambar tuh dari titik awal ke titik akhir. Jadi ngedeklarasiin titik awal sama titik akhir. Kemudian ke bawahnya lanjut ada TF switch itu pakai frame kotak, TF case dalam kurung. Nah ini ada TF case juga itu masih bagian pengkotakan dalam frame penggunaan frame kotak atau persegi. Terus kemudian di sini ada TF clip by value. Nah ini juga sama, tadi gambar nggak boleh lewat dari rentang nilai antara 0 sampai 256, harus 256, tapi di sini ditulisnya 255 gitu. Kemudian dikonversi konversi ke TF-Win8. Kemudian nanti dari nah ini kemudian ada image sama NPS array, jadi dirubah ke NaMPI. Maksudnya gambar yang tadi dikonversi gambar dideklarasikan dalam bentuk NumPy atau numerik. Kemudian image from array NaMPy. Nah ini juga ada yang paling poin penting yaitu dot resize dan seterusnya, itu si gambar itu diperkecil resolusinya dalam bentuk numerik. Nah di sini tuh ada yang poin pentingnya itu ada image.bcubic. Nah image.bcubic itu fungsinya gambar yang tadi di input itu dimensinya itu diperkecil 1/4 kali, yang mana tadi kan udah di numerik tuh gambarnya. Nah jadi ntar setiap numerik dari dimensi gambarnya tuh bakal diperkecil 4 kali seperti itu. Diperkecil 4 kali dari ukuran awal. Oke. lr.image sama dengan kemudian ke bawahnya di sini ada lr.image type expands div. Expand di sini ini sama buat ngedek. Bentar maaf. Oh iya. Expand.dims itu ngedeklarasi gambar yang tadi dikonversi. Kemudian di sini juga. Nah di sini tf.case lr image underscore image, tf.float32 itu artinya ngekonversi gambar yang belum berbentuk tipe float. Kemudian ada return value dari gambar. Kemudian di sini ada ar underscore image sama dengan preprocess image path. Ini image itu yang sebelumnya dijelaskan yang meningkatkan resolusi gambar. Itu udah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Kemudian di sini ada plotting low resolution image. Nah ini di sini nampilin gambar yang resolusinya tuh udah diperkecil. Bisa dilihat di sini ada gambar serigala yang di situ gambar ini tuh udah ukurannya udah diperkecil, ukuran resolusinya tuh udah diperkecil 1/4 kali dari ukuran awalnya. Nah kemudian di sini ke bawah ada model. Nah di sini ada penggunaan model. Terus kemudian starline ini waktu pemrosesan tapi bisa kita lewat. Nah di sini plot image. Nah di kalau yang ini fungsinya buat menampilkan gambar yang resolusinya tuh diperbesar. Bisa dilihat ya. Nah ini tf.value itu juga sama, jadi biar gambarnya tuh ada di rentang nilai yang bisa dibaca atau didetek sama 8 bit. Nah ini contoh gambar yang resolusinya tuh diperbesar dari resolusi awalnya kayak seperti itu. Nah di sini ada comparing output set. Jadi di sini tuh ngegambarin 3 gambar sekaligus yang udah 3 gambar itu ada gambar yang
awal yang original, ada gambar yang dikonversi lebih, ukuran resolusinya diperkecil, ada, dan yang ketiga itu ada gambar yang ukuran resolusinya tuh diperbesar. Bisa dilihat comparing. Nah terus ini fungsi graf atau apa, sintaks yang digunakan untuk menampilkan tiga gambar tersebut. Bisa dilihat sintaksnya, dan lanjut kita ke bawah sampai, nah ini ada tiga gambar. Ada yang paling kiri ada original, itu gambar aslinya yang emang belum diinput, maaf, yang belum diproses apapun, maksudnya yang belum diperkecil ataupun diperbesar. Kemudian ini yang original, yang gambar yang aslinya ya. Kemudian di sini ada gambar kedua, itu yang gambar yang resolusinya tuh diperkecil. Nah dan yang ketiga di sini ada gambar yang resolusinya tuh diperbesar seperti itu. Nah itu apa, penjelasan mengenai pengaplikasian dari pemodelan EES ESRGAN ini. Nah, oke, seperti itu penjelasan seperti itu. Bisa mungkin kalau untuk contoh lebih banyaknya, kita bisa explore di Kaggle. Di situ banyak contoh pemodelan juga, dan mungkin buat contoh lebih banyaknya juga bisa di maksudnya contoh pemodelan ESRGAN ini juga bisa dilihat lebih banyak, atau mungkin bisa ambil contoh yang lain seperti itu. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.